Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا في عبادك الصالحين. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah untayan syukur kita dan pujian kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang menurunkan anugerah yang tak terhingga kepada kita, yang menghadirkan segala macam bentuk kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita, yang menurunkan rahmatnya yang bertubi-tubi untuk kita. Dan kita berharap semoga untayan syukur tersebut senantiasa berada dalam diri kita, senantiasa kita ucapkan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita berharap semoga kita masuk dalam rombongan hamba Allah yang tinggi syukurnya dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kewajiban orang tua atas anak. Belum selesai, kita akan lanjutkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah mau habis waktunya. Kita lanjutkan sedikit tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam sebuah riwayat dari Thabit Al-Bannani rahimahullah dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya, anna rajulan kana yadribu abah fi mawdi'in. Ada kisah seorang laki-laki dia pukul ayahnya di satu tempat. Ketika laki-laki ini sedang pukul ayahnya, orang tahu, ini orang kok ayahnya dipukulin. Terus ramai orang bertanya, apaan ini? Anak kok begitu tega dia pukul ayahnya? Ketika banyak orang lagi datang mencerca anaknya yang sedang pukul ayahnya ini, kemudian ayahnya bilang sama orang-orang yang ada di sekitar mereka, khallu anhu. Dia bilang apa? Biarin. Kalian biarin dia pukul saya. Orang pada bingung. Kita datang mau bela dia biar dia tidak terus dipukul oleh anaknya. Malah orang tuanya bilang apa? Biarin apa yang dilakukan kepada saya ini. Kenapa? Karena sesungguhnya saya fa inni kuntu adribu abi. Sesungguhnya saya pernah pukul ayah saya di tempat yang sama ini. Bayangin, di titik yang sama. Ya. Di sana di tempat jalan raya Tebet itu dulu dia pernah pukul orang tuanya. Terus di kemudian hari
Anaknya pukul dia di tempat yang sama itu. Iya. Kita ini orang tua nih, kadang-kadang kita lihat anak kita ya. Kalau dia pintar-pintar jawab sama kita itu terus kurang ngajar, kita renungkan baik-baik. Jangan-jangan dulu kita waktu masih kecil begitu juga. Sama persis. Ada anak kita mungkin lagi kesal sama kita, dia masuk kamar, dia banting itu. Diam kita. Kenapa ya? Oh dulu kau tuh kesal sama orang tua, masuk kamar banting pintu. Mungkin kita lihat ada anak kita saat ini, saat dia minta dibeliin sesuatu, pas tidak dikasih dia nangis guling-guling. Hancurkan apa yang ada dalam rumah. Ternyata dulu kita juga begitu. Bayangin, dia pernah pukul ayahnya di situ, punya anak, anaknya pukul di situ juga, di tempat itu juga. Ya. Maka aku diuji dengan anakku, yadribuni fi hadzal maudhi'. Aku diuji sama anakku dan dia pukul aku di tempat ini. Ya. Kemudian dikatakan lagi, ambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti padanya. Jadi kita ini jangan hanya menuntut agar anak kita berbakti sama kita, tapi kita harus bantu anak kita agar dia dapat berbakti sama kita. Jangan kita sekedar menuntut dia tanpa kita membimbing dia bagaimana cara terbaik untuk dia berbakti kepada kita. Maka kata Nabi, rahimallah, Allah memberikan kasih sayangnya, rahmatnya kepada orang tua yang kata Nabi, dia membantu anaknya agar dapat berbakti kepada dirinya. Kenapa? Karena ketika kita membantu anak kita untuk dapat berbakti kepada kita, kita bimbing dia sampai dia sayang sama kita, cinta sama kita, berbakti kepada kita, berarti kita sudah membantu dia untuk mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dikatakan warwiya an ba'dis salihin annahu kan la ya'muru ibnahu bi amrin. Dikatakan bahwasanya sebagian orang-orang saleh itu dia tidak suruh anaknya melakukan pekerjaan. Ada orang-orang saleh di zaman dahulu, saking dia khawatir anaknya bakal masuk neraka, dia tidak mudah menyuruh anaknya untuk melakukan sesuatu. Ketika dia sedang membutuhkan sesuatu dan dia mampu melakukannya sendiri, dilakukan sendiri. Kenapa alasannya? Alasannya takut kalau dia suruh anaknya tidak mampu melakukannya, anaknya berdosa. Karena tidak berbakti. Jadi orang-orang saleh ini takut anaknya masuk neraka, itu jarang suruh anaknya. Coba kita baca riwayat orang-orang saleh. Atau sekarang deh kita datang kunjungi orang-orang alim saleh. Coba kita lihat. Jarang nyuruh anaknya. Karena yang ada di kepala mereka, dia khawatir ketika dia suruh anaknya lakukan sesuatu, anaknya tidak lakukan, dosa kan, dan neraka. Nah, bahkan dikatakan di sini pernah ada kejadian, ada orang saleh ketika dia melakukan sesuatu sendiri, dia nggak suruh anaknya. Padahal kalau anaknya disuruh itu bisa itu lakukan itu. Ditanya, fasuila, ditanya, kenapa kau tidak suruh anakmu? Dia mengatakan, inni akhafu anni law umirtu ibni bidzalika. Sesungguhnya aku takut kalau aku suruh anak saya untuk melakukan perbuatan itu, kemudian dia lambat atau tidak sempurna melakukannya,
Atau mungkin dia tidak melakukannya karena lalai, sehingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan saya tidak mau jadi orang tua yang mudah membakar anak di neraka. Jadi orang tua, kan kadang-kadang ada orang tua dia melihat anaknya ini sudah bisa buat apa, punya anak perempuan, ya, agak besar sedikit, baru SD kelas berapa, buatin teh, ajarin dulu dia, didik dulu, bina dulu sampai dia benar-benar ikhlas buatnya. Khawatir, wah saya nggak bisa buat itu aja, nggak bisa, kita marahin dia, akhirnya dia jadi dosa, dia jadi durhaka, dan tanpa kita sadari kita bawa dia ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang saleh itu dia takut kasih perintah yang nanti akhirnya anaknya tidak mampu melakukannya, akhirnya anaknya masuk ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala Fudail bin Iyad rahimahullah, berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, bahwasanya ya, manusia akan mendapatkan kemuliaan yang pertama berbakti kepada orang tuanya, yang kedua menjalin hubungan silaturahim, yang ketiga menghormati dan memuliakan saudaranya, kemudian yang berikutnya wa husnul khuluq, ya, memiliki akhlak yang mulia terhadap siapa? Terhadap ma'ahli, terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, terhadap pembantu di rumahnya, ya. Kemudian dia menjaga agamanya, kemudian dia berusaha baik, berbuat baik dengan hartanya, wa anfaqa min fadlih, kemudian dia berinfak dengan hartanya dengan cara yang terbaik juga. Ini kata Fudail bin Iyad. Kemudian dia menjaga lisannya, kemudian la yajlis ma'a ahlil fudul, dia tidak duduk dengan orang-orang yang fudul. Ini kata Fudail bin Iyad, kalau mau orang dapat kemuliaan. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i, ya, min sa'adatil mar'i, ada empat cara, empat kriteria manusia sampai pada kenyamanan hidup, ketenangan, kedamaian hidup. Yang pertama, memiliki pasangan yang salehah atau saleh, ya, kaya, cantik, tampan, kalau tidak saleh dan salehah percuma. Mau tenang hidup, yang pertama pasangan hidupnya saleh atau salehah. Kemudian yang berikutnya wa auladuhu abraran, memiliki turunan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Orang kaya, harta melimpah, jabatannya tinggi, anaknya narkoba, ada saadah nggak dia? Nggak ada saadahnya, tenangnya nggak ada, pusing iya. Walaupun dengan uangnya dia bisa masukkan anaknya ke tempat rehabilitasi yang mewah, yang besar, tetap pusing dia pikir, ini anak saya kalau sudah keluar ini benar-benar bersih tidak, ternyata pakai lagi. Punya anak yang abraran, yang baik, itu ketenangan yang paling tinggi itu. Orang tua punya anak yang baik, yang santun, yang tidak tercemari oleh pergaulan yang bebas, yang tidak rusak, yang tidak pakai narkoba, yang tidak jahat sama orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang berikutnya bercampur dengan orang-orang saleh. Ini kumpul di majelis, mau saadah datang majelis, duduk di majelis ilmu, duduk di masjid, selesai maghrib tidak pulang sampai isya, saadah. Keluar duduk nonton TV, ada saadah di situ? Nggak ada.
Apalagi lihat-lihat berita sekarang ini, nggak ada saadahnya. Yang ada kita tambah ruwet di kepala kita ini. Nah, yang berikutnya, yang keempat, rizkinya fi baladih, kata Nabi. Orang itu jadi nyaman hidupnya kalau rizkinya dia di mana? Di negerinya sendiri. Sekaya-kayanya orang, tapi kekayaannya itu bukan di negerinya, tetap tidak nyaman. Makanya sampai dikatakan apa? Hujan apa tuh? Hujan batu di negeri orang, ya, hujan batu di negeri sendiri ya, jauh lebih baik daripada hujan emas di negeri orang. Nabi bilang saadahnya rezekinya di negerinya sendiri. Kalau di negerinya sendiri tempat dia lahir, dia dapat rezekinya di situ, punya keberhasilan dia di situ, itu saadah dia. Makanya ada orang kaya di negeri orang, dia berusaha apa? Dia berusaha untuk jadi warga negara di tempat itu. Ya kan? Sampai ada di Indonesia ini ada orang kaya raya, tapi bukan orang Indonesia dia, kaya di Indonesia. Dia berusaha untuk jadi warga negara Indonesia. Kenapa? Saadahnya di situ. Kalau dia kaya raya, hartanya begitu banyak, tapi kalau semuanya warga negaranya bukan warga negara Indonesia, tetap tidak ada saadahnya. Beda kelasnya, tetap kelas 2, warga kelas 2 dia. Pemain bola yang ditransfer ke Indonesia, dia main di Indonesia, dapat gajinya besar. Apa yang berikutnya dia minta berikutnya? Dia minta jadi warga negara. Padahal negara dia mungkin lebih kaya mungkin daripada negara kita. Keluarga dia banyak di sana, tapi ketika dia sudah punya banyak rezeki di sini, dia pingin jadi warga negara Indonesia. Betul kata Nabi itu. Pingin saadah, rezeki di mana? Di negeri kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Allah hadirkan kebaikan buat kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah jaga ulama-ulama kita. Tadi juga guru kita Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i juga sempat datang ketika datang wakil ketua DMI atau wakil ketua Pak Syafruddin Dewan Masjid Indonesia ya, Pak Syafruddin mantan menteri ya, Pak Syafruddin ya, mantan Wakapolri yang sekarang ketua DMI Dewan Masjid Indonesia juga datang tadi kunjungi Syekh Ali dan juga hadir Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i juga sempat datang mengunjungi Syekh Ali dan mendoakan beliau. Kita doakan mudah-mudahan Allah jaga ulama-ulama kita. Ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala umat Islam kuat, bersatu. Umat Islam benar-benar berusaha untuk menunjukkan al-akhlak al-karimah, akhlak yang mulia, karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhil umurana wa umur jami'al muslimina wal muslimat ya muyassir kull asir fataysirul asir alayka yasir wa bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.